sama ampere sensor. Saya bikinnya P sensor dah. Jangan deh, ntar voltage atau ampere. V atau A. V atau A. V atau A. Ntar session. V atau A, V atau A. Ada 4 ya. V atau A. V atau A ini sensor ya. Iya, Pak. MOSFET. M. MOSFET saya lambang M aja dulu. MOSFET. Di sini kemungkinan cuma cukup sensor tegangan aja. Ini sensor tegangan. Ini acu. Terus sembunyi. Seluruh layar aja dah. Seluruh layar. Terus kalau konsep apanya? Hill climbingnya udah, kita ambil hill climbingnya aja. Sekarang kita BMS-nya. BMS-nya itu Bukan itu, Pak. Bentar, Pak. Apa? Salah berarti. Jurnalnya ada satu lagi. Saya ngambil yang beda. Bentar. 2 ini kan? Yang hill climbingnya benar. Cuman yang jurnal satunya lagi, BMS-nya saya bukan ngambil yang itu. Soalnya yang jurnal yang saya ambil itu kayak review dan metode-metodenya gitu, Pak. Jenis-jenis metodenya. Bentar. Itu tuh kayak apa ya, kalau yang jurnal itu tuh bukan yang ini ya? Iya, bentar saya cari. Tapi kita bisa kok ambil yang bagian sini. Nah, saya kalau nyari yang udah ya. Kalau is climbing saya nggak bahas lagi ya. Intinya kalian udah tahu, kayak permainan duty cycle kan? Iya. Nah, sebenarnya pembagian duty cycle itu VA. Karena ini V ya. Ini bisa karena ini paralel. V-nya ini 1 aja ya? Nggak usah. Iya. V-nya 1, tapi ampernya 1. Iya. V-nya 1, ampernya 1. Saya ganti. Kelompok saya udah buat ininya, Pak, diagram alat. Nah, itu mau saya share ke Bapak juga nggak? Biar sekalian dikoreksi dari situ, Pak. Bentar dulu. Ntar saya koreksi lagi. Oke. Saya coba menganalisa tadi bahannya, konsepnya. Tegangan. Ini untuk ngecek tegangan solar cell. Ya. Ini ngecek ampere, nih ampere. Nah, anggaplah ini udah 80%, ini 30%, ini 20%, ini udah 60%. Akinya. Kalau saya bobotkan, ini kan sebenarnya 8, 3, 2, 6 ya. Kalau saya perbandingannya adalah 8 banding 3 banding 2 banding 6. Karena kita harus tahu nih maksimumnya berapa biar tahu voltage maksimumnya. Anggaplah vokal maksimum di cas ketika ngecas adalah
14,5. Tapi kalau lagi nggak dicas, voltage maksimumnya biasanya 12,6. Jadi bedakan 2,6. 12,6. Ya. Ini open. Maksudnya open nggak lagi dicas, ini ketika dicas kondisi maksimumnya. Nah, saya ambil kondisi ketika dia nggak dicas dulu aja biar gampang kita ngebahasnya. Kalau kita main normalisasi, tandanya ini kan nah, 8 tambah 3, 11. 11 tambah 2, 11, 13 ya, 19. Jadi 8/19, 3/19, 2/19, 6/19. Anggaplah duty cycle yang muncul gara-gara hasil ngebaca ini. Duty cycle peak-nya adalah 60%. 60%. Jadi PWM-nya yang dianjurkan adalah 60%. Tapi ini PWM dari sini untuk semuanya. Sedangkan kita mau pecah-pecah nih untuk di sini. Dari situ paham ya? Iya, Pak. 60% PWM. Dia ngedetect PWM tertingginya adalah di sini. 60%. Sedangkan kita mau pecah-pecah. Anggap dalam 2 detik. Pengecasan dalam 2 detik. Ini saya paling gampang. 2 detik. 8/19 itu berapa sih? 8 bagi 19 kali 2. 0,84. 3 bagi 19. 3 bagi 19. Maaf. 3 bagi 19 kali 2 detik. Oh, benar ya. Oh, kebalik saya. Maaf. Ada yang ditambahan. Saya cut dulu deh. Sampai sini udah bener Pak logikanya. Tandanya 8, 3, 3. 1 kurang 8, 3 kurang 8, 2 kurang 8. 1 kurang 8, 1 kurang 3. Maaf. 1 kurang 0,8, 1 kurang 0,3, 1 kurang 0,2, 1 kurang 0,6. Jadi kan tandanya ini 2, 7, 8, 4. Ya. Jadi 1 kurang 80%, 1 kurang 30%. Ini caranya. Suara saya masih kedengeran nggak? Oh, masih. Masih, Pak. 1 kurang 20, 1 kurang 60. Artinya ini 2 per, ini 12, 12, ini 12, 12, 19, 21, 2/21 ya, 2/21. Nah, 7/21, 8/21, 4/21. Ya, ada 3 aki. Ada 3 aki. Ada 4 aki, maaf. Ada 4 aki. Kita olah lagi. Kalau andaikan ini udah 100%,
andaikan 100% nih, jadi 1 kurang 100 kan 0. Jadi 0. Oh, bobotnya pasti berubah lagi. Oh, benar. Ya, benar. Ya. Sampai sini logikanya benar saya. Ini kan 2 detik nih. Saya mau ngecas selama 2 detik. Ya. Maksud 2 detik itu adalah saya memberikan 60% ini selama 2 detik. Ya. Nah, 2 detik ini maksudnya adalah di baterai yang 80%, 2/21. Jadi dia ngasih 2/21 itu berapa detik ya? Kali 2. 2 bagi 21. 0, ini kali 2. 0,19. Jadi sekitar 0,19 detik. Dia ngecas si baterai A. Detik selanjutnya 7/21. Detik selanjutnya 8/21. Detik selanjutnya 4/21. Sampai situ paham? 21-nya itu apa ya, Pak? Ini, saya main normalisasi. Ini kan saya ada 4 baterai kan. Kita kan pakai 4 baterai ya. Benar nggak? 5 kemarin 80, 30, 20, 60. Sampai sini paham nggak? Misal baterai saya 80%, kapasitas maksimumnya 30%, 20, 60. Ya? Iya, Pak. Nah, 80% ini kan 1 kurang 80. Hasilnya kan 0,2. 1 kurang 30 ini kan hasilnya 0,7. 1 kurang 20 kan hasilnya 0,8. 1 kurang 60 hasilnya kan 0,4. Begitu paham? Persentasenya itu ya, Pak. 1 dikurang Ya, 60%. Kan 1 kurang 60% atau 1 kurang 0,8 kan. Hasilnya kan kalau saya bandingin dari hasil dari pengurangan ini kan 0,2 banding 0,7 banding 0,8 banding 0,4. Sampai situ paham? Iya. Kalau saya bandingin 2784. Benar nggak? Iya. Kalau saya normalisasi bobotnya semuanya kan 2/21, 7/21, 8/21, 4/21 atau 2 tambah 7 tambah 8 tambah 4. Itu kan totalnya 21. Oh, iya. Nah, saya punya 2 apel nih gitu. Tandanya si A dapatnya 2/21 kali 2, 7/21 kali 2, 8/21 kali 2, 4/21 kali 2. Itu paham? Iya, Pak. Nah, di sini ceritanya 2/21 ini tandanya yang si A dapatnya adalah jatahnya dia ngecas 2/21 kali 2 ini tadi saya 0,19. 0,19. Tuh. 0,19 detik. Yang lainnya dikasih mati. Tuh. Detik selanjutnya kita masih mau ngomong di rentang 2 detik ini loh ya. Sekali lagi kita masih ngomong di rentang 2 detik ini. Ya. Jadi jatah 0,19 pertama saya udah ngasih ke A. Jatah selanjutnya 7/21. 7 bagi 21 kali 2. 0,66. Tandanya ini dicas selama 0,66. Jadi detik selanjutnya ini yang ngecas. Selama 0,66 detik. Sampai situ paham? Ulang lagi boleh, Pak? Oke, saya ulang lagi. Saya punya bobot nih, 2/21, 7/21, 8/21, 4/21. Saya mau ngecas 2 detik dengan PWM 60%. Untuk keempat baterainya ini. Akan tetapi 60% ini nggak saya bagi-bagi. 60% ini kan kita dari hills climbing ya. Iya. 60% ini nggak mau saya bagi-bagi. Jadi selama detik 0,19 saya ngecas yang A dulu aja. Dengan rentang waktu 0,19 detik. Saya kasih 60% PWM-nya untuk baterai A selama 0,19 detik.
Paham? Apa? Nah, detik selanjutnya yang 7/21 kali 2. Jadi ini mati, ini mati, ini mati. Yang ini aja yang ngecas. Selama 0, berapa tadi? 0,69. 0,66. Detik selanjutnya 8/21, detik 4/21 selanjutnya. Sampai situ paham? Itu di 2 detik yang sama, Papa? 2 detik setelahnya? 2 detik yang sama. 2 2 detik yang detik yang sama. sama? Ini 2 detik yang sama, jadi 2 detik itu kayak gini ya. Nah, ini 2 detik. Oh, saya paham. Jadi dari 0 2 detik sampai 2 itu detik. Nah, yang pertama jatah 0,19 detik, itu baterai A saya cas. B, C, D itu mati. Detik selanjutnya baterai B yang saya cas. Detik selanjutnya mati. Detik selanjutnya C yang saya cas. Selanjutnya D. Dan itu ulang lagi dari A. Sampai situ paham? Iya, paham. Nah, itu mengoptimalkan pengecasannya. Tapi pasti ada ajasnya, nggak mungkin mati semua gitu. Nggak mungkin mati semua ini gimana maksudnya? Ketika si A ini ngecas, B-nya ini kita nggak kasih, C-nya ini nggak kita kasih, D-nya ini nggak kita kasih. Optimalkah seperti itu? Itu yang data uji kamu nantinya, data analisa kamu. Sampai sini paham ya konsepnya? Bagi jatah. Iya. Bagi jatah. Iya. Sekarang ketika saya ngecas 60% seperti ini, ya 60% untuk si A. Kalau normalnya kan saya kasih PWM 60%. Ini kan mati 0, ini 0, ini 0. Tuh. Ya, normalnya kan mati nih. Yang B, C, D-nya kan mati. Nah, B, C, D-nya yang mati apakah harus 0 juga? Atau jangan-jangan biar optimal adalah, ini kan 3 nih. 50 saya kasih di sini saya kasih 3, di sini saya kasih 3, di sini saya kasih 3. Kenapa nggak saya kasih 0? Kalau saya kasih 0, semuanya ini tandanya baterai ini lama pula ngecasnya lagi. Kalau ini yang data uji kamu, 3 ini. Angka 3 ini dari mana, Pak? Kan tadi 60. Ya kan? Terus saya bagi aja kurang 10 atau kurang 9 dah. Jadi 51% ngecas yang utama, yang lainnya 3. Jadi ini threshold paling rendahnya bukan 0, tapi 3. 3% PWM-nya. Nah, gitu maksud saya. Berarti itu nanti ini apa saya uji dulu. Kita coba dulu misalnya di baterai 1 misalnya tegangannya 60 PWM-nya 60%. Nanti kita uji coba nih kalau misalnya mati bagaimana. Nanti kalau misalnya udah dapat data hasilnya kita bandingin untuk yang pembagian PWM itu. Oh, paham. Jadi ini permainan threshold aja, ntar paling rendahnya 3 misalnya kamu. Terus kamu bandingkan dalam satu jam gitu kan. 1 jam. Mana yang paling cepat ngisinya. Gitu. Udah. Kalau ini kan kita total, ini kan tetap 60% kan? Iya, itu kan kesalahan PWM-nya. Iya. Oh, paham. Gitu. Paham ya? Nah, ini sekarang BMS juga kan, Pak? Yang apa namanya? BMS. Iya, BMS. Yang metode, soalnya kan saya kan baca jurnal itu dia ada beberapa review gitu kan. Ada yang metodenya ini, ada metode ini, ada metode ini. Yang kemarin Bapak itu kan metode yang PWM itu, yang duty cycle Bapak bilang itu. Idenya saya dari sini. Nah, nanti ketika baterainya itu udah 90% gitu kan. Misalkan baterainya udah 90% atau ada threshold. Jadi ini kayak jika kecil dari 80%, kecil sama 80%. Ya. Kecil sama 80%, metode ini
rule yang ini muncul. Tapi kalau ada baterai yang di atas 90%, ya, ketika baterainya ada yang di 90%, anggaplah misalkan yang ini sekarang. Tandanya kan dia udah mau penuh nih. Iya. Ya kan? Misalkan tetap apa hasilnya 60. Nah, ini hasilnya adalah 0,2 ya, 0,2. 0, 90 0,1 lah. 0,1. Di sini 1 jadinya. 1. Nah, di sini kan 1 juga nih. Tuh. Ini 1. Nah, tinggal ini 7, 8, 4. Karena misalnya ini 60, karena ini dikit lagi gitu kan. Jadi rule-nya berubah. Jangan 3% lagi, tapi 10% aja. Dia wajib dikasih jatah. Nah, misalkan 60 ini udah ke sini kan. Ini sekarang 60 tindanya kan 50 sisanya kan. 50 bagi 2. Jadi sekitar 42. 43 ya, 44, 44. Nah, di sini 44%, di sini 3%, di sini 3%. Kenapa? Karena ini udah mau full. Tuh. Ketika 100%, sesuai dengan rule-nya Aki, ketika udah 100%, nggak boleh ini M-nya ini langsung dikasih 0%. Tapi ada namanya tegangan absorption. Ini absorption charging. Tegangan dijaga konstan, sementara tegangan dijaga konstan itu adalah dikasih tegangan idle. Ya, tegangan idle ya. Jadi dikasih tegangan idle. Supaya kan ini kan akinya yang pasti nyambung ke sensor kan, meskipun ini dikasih 0, jika ini dikasih 0%, aki nyambung ke sensor. Sensor ini Iya. makan dayanya si aki. Iya. Makin ngedrop Iya, aja iya. akinya. Nah, makanya harus dikasih tegangan. Sebenarnya tegangan ini menyuplai si sensor doang, bukan untuk ngebikin akinya itu jebol, bukan, tapi menjaga. Jadi tegangannya dijaga sekian aja. Jangan melebihi spek yang di baterai. Misal spek baterainya itu idle-nya itu. Kan baterai ACU 20 Ah. Image. Voltage cycle use sama apa satu lagi nih, floating cycle use, floating use dan cycle use. Nah, floating use jadi targetnya adalah floating use aja, bener. Floating use itu fokus untuk ngecas doang, tapi nggak sambil dipakai. Sedangkan cycle use ngecas sambil dipakai. Kalian kan tergantung akinya ya. Kalau akinya tipe ini pasti ada tulisan floating sama cycle use. Kalau floating use itu adalah fokus akinya untuk ngecas doang. Sedangkan cycle use itu kan sambil dicas dipakai. Nah, kita kan cuma fokus di cas doang. Kalau dipakainya kan kita cabut dulu, baru kita masuk ke kota kan. Nah, itu. Tergantung spek akinya ya. Jadi kita targetnya kita jaga tegangan tetap 13,8 gitu.
Itu. Oke, ada pertanyaan? Itu di apa namanya diagram sebelumnya Pak kan yang satu dikurangi 80 itu satunya untuk apa tuh Pak? Satu dikurangi 80%, satu dikurangi 30%, satu kurangi 20%. Apa emang Eh, buat apa namanya penormalisasinya aja? satu kan 80% itu kan misalnya kita angka satu. Ini dalam art satu itu adalah satu keseluruhan nih, satu keseluruhan nih. Satu keseluruhan. Jadi untuk bagi dapat jatahnya kan untuk tahu bisa pembobotannya adalah 1 kurang 80, 1 kurang 30, 1 kurang 20, 1 kurang 60. Kalau kamu nggak kurang 1, pasti 8 banding 3 banding 2 banding 6. Benar nggak? 8 banding Ya. 3 banding 2 banding 6. Bisa seperti itu ya. Pasti modelnya adalah 8 nih harus dicasnya gede atau lama waktunya. Kan jadinya 8 banding 3 banding 2 banding 6. 8, 3, 2, 6. Aduh, saya clear lah. Ntar. Nah, kalau 8, 3, 2, 6. Kalau saya nggak kurang 1, tandanya yang 8 ini pasti otomatis lama ngecasnya kan. Ketimbang 3, ketimbang 2, ketimbang 6. Dari 2 detik. Bener nggak? Iya, karena bobotnya itu kan 8. Nah, kalau model ini kita tujuannya adalah untuk ngecas si aki supaya cepat full. Kalau model yang 1 kurang 8, kurang 3, kurang 2, kurang 6 ini modelnya adalah supaya semua aki itu punya potensi dapat merata gitu. Oh iya 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 iya. Terserah. Kenapa saya kurang 1 ya tujuannya supaya merata. Kalau nggak kurang 1 tujuannya kalian sebutkan di latar belakang. Tujuannya supaya aki yang A cepat full. Boleh, nggak masalah kalau nggak kurang 1. Lagi. Eh, Hari Senin kalau mau tanya lagi baru ke kampus saya Senin. Tapi usahain pagi ya. iya. 9 saya udah disuruh pergi ke gedung mana, nggak tahu saya. Ada lagi rapat disuruh. Iya. Paling saya udah jam Eh, 8 datang. Ada lagi? sama ini Pak apa namanya? Berarti yang diagram yang Bapak gambar ini itu untuk setelah dari MOSFET-nya ya Pak ya? Ini kan ada yang ininya nih MOSFET terus sebelah kanannya itu sensor tegangan terus acu. Saya tim kita itu udah buat diagram bloknya, diagram blok alat. Nah itu saya belum masukin sensor yang buat ke akinya tuh. Oh, belum kamu kirim ya? Coba lihat. Iya. Ini. Ntar saya buka ya. Duh, apa lagi? Tar. Bingung saya. Nih. Solar cell relay acu.
Sensor tegangan, sensor acu. Kamu di sini ya? Ya itu Oh, kan tapi di acunya hills nggak pernah climbing. Iya, soalnya saya masih kan metode BMS yang saya pikir bakal dipakai itu kan kemarin kan Bapak ngasih pilihan tuh ada nih metode yang PWM yang duty cycle. Udah coba kamu cari-cari lagi metode-metode yang lain tuh. Nah, saya nemu ada metode yang kalau di YouTube bilangnya dia CCCV, constant current, constant voltage kan. Nah, saya bingung nih bakal kalau misalkan emang mau dipakai itu kan harus ada sensor untuk ke akinya. Kalau takutnya itu kalau misalnya nih saya pakai sensor di antara apa namanya eh di antara MOSFET sama acunya itu takutnya sensor tegangannya itu malah ngukur tegangan dari MOSFET-nya gitu loh, bukan dari akinya. Jadi, nah, ini udah di screenshot gambarnya ya? Kurang lebih udah ya? Bentar Pak, saya screenshot. Ya udah saya tes. Kalau kamu ngasih di sini adalah sensornya, sensor. Kamu khawatir dia itu adalah ngecek tegangan yang ada di MOSFET. MOSFET. Kenapa pakai relaynya di sini? MOSFET. Oh ini nggak usah. Kita nggak pakai Kemarin tuh relaynya dipakai di mana ya Pak? Kan Bapak bilang master di sini. oh dari solar Relaynya cell-nya. pengaman di sini. Ya. Relaynya tujuan Oh, pengaman. saya kira buat langsung memutus gitu. Ya, yang ntar saya udah. Relaynya pengaman itu. Setelah MOSFET langsung acu, langsung sensor, baru acu. Sensornya sensor tegangan aja. Udah. Jadi nggak ini Pak, nggak. Sebentar. Saya tuh kepikirannya takutnya si sensor tegangannya itu bukan ngukur tegangan si akinya kan kita kan pengen tahu tuh apa namanya kapasitas berapa maksudnya berapa persen sih akinya itu di sorry, gimana saya bilangnya ya di kan kita kan untuk ngukur kapasitas akinya itu kan melalui tegangannya itu. Nah, takutnya itu si sensornya itu bukan ngukur tegangan si aki tapi ngukur tegangan si MOSFET. Sensornya Ngukur tegangan ini keluar dari takut MOSFET. tegangan di MOSFET. Nah, Kan kemarin kan iya. saya tergantung ini MOSFET ya? Ya, MOSFET. Kalau MOSFET kalian adalah tipenya MOSFET. MOSFET. Terus MOSFET. Cara ngecropnya gimana ya?
Kalau MOSFET kalian modelnya kayak gini, yang dipakai kan di bagian source drain, source ya. Ya lupa tiba-tiba drain, oh bawahnya source ya. Drain. Kalau yang digunakan adalah bagian drainnya, nah ini salah ngambil gambar ya. Gini aja dah. Ini terus ini nggak ada kabelnya, anggap nggak ada dulu. Nah, ini terus ini di sini. Kalau modelnya seperti ini, ya, model seperti ini, terus ada tegangan sensornya di sini. Kurang lebih seperti ini ya. Ini kan sebenarnya kehubung lagi permasalahan kemarin tuh terhubung lagi ke ground. Misalnya Arduino. Jadi ground dari sensor ya. Arduino itu kan ada kaki ground juga kan. Iya. Kaki groundnya ini kehubung. Nah, kehubung di sini. Terus dari solar cell. Solar cell itu kan positif negatif. Semua ground kan harus digabung. Nah, kalau ini digabung, ini sama artinya sensornya itu ngetap di sini. Jadi malah sensornya ini bisa ngedetek tegangan solar cell langsung. Makanya saya suruh MOSFET-nya pakai yang dari sini. Cari yang dari sini. Apa itu namanya? Bebannya. Jadi itu rencananya pakai MOSFET-nya yang kayak punya Faisal itu apa yang IRF 5305 ya? Ini juga bisa itu driver 38 ampere. Driver motor. Shopping. Driver motor 40 ampere. Nah, ada heatsinknya mana ya? Yang ada heatsinknya. Bukan. 38. Bukan. Nah ini 43 maaf. Ini juga bisa. Harganya murah, udah build up langsung. Udah ada heatsinknya. Ini bisa 2 channel. Seingat saya bisa 2 channel. Coba baca lagi aja ya. Kalau bisa 1 channel ya udah. Apa? Tapi pakai yang punya Bapak itu yang IRF 5305 itu yang 22 ampere itu coba cek lagi. Udah... Boleh pakai itu, tapi coba cek lagi rangkaiannya karena saya kurang pasti juga rangkaiannya itu dia gunakan drain atau gunakan source bagian outputnya. Saya khawatir yang punya saya itu menggunakan source, bukan drain. Kalau gunain drain aman. Coba aja kamu tracing dari belakangnya, aman nggak? Kayaknya lupa deh, saya lihat rangkaiannya. Ya coba pastiin aja daripada kalian ujuk-ujuk tadi hubung, nah meletus langsung kan nggak enak juga. Berarti pakai source-nya ya Pak ya? Ya cari yang pakai source. Sekali lagi mohon cari yang pakai source. Iya. Mohon pakai yang drain, maaf. Bukan source ya, mohon pakai yang drain. Jadi kita tuh ngehubungin beban di drain, jangan di source. Kalau di source salah ntar. Karena di drain, di source ini masalahnya ntar kalau sensor ini dihubungkan ke ground, terus solar cell dihubungkan ke ground, ground yang ini sebenarnya nyatu jadinya. Jadi sama ngetap force voltage ini ke sini. Gitu.
Jadi bahaya, jangan. Mending yang dari drain, lebih aman yang dari drain. Coba dicek aja tracingnya. Dia keluarnya di kaki drain atau di kaki source. Iya. Bagian MOSFET-nya. Itu aja. Kalau mau jadi langsung ada yang kayak gini. Ini bisa 2 channel sih ingat saya. Udah. Oke. Karena kemarin lagi nyari-nyari, ada ternyata. Kayak ingat kalian juga. Oh, kalian juga bisa pakai ini kok. Terus udah beli 3 biji sih yang kayak punya Python itu. Ya wes, nggak apa-apa. Coba pastiin aja Saya dong. lupa orang kaya namanya tuh. Iya, saya lihat. Lupa saya. Harus tenang kalau beli komponen itu memang dicoba dulu satu gitu. Iya. Memang nggak bisa bujuk-bujuk beli banyak, enggak, ntar banyak tekornya ntar. Sama ini lagi Pak yang mau bahas yang terkait health acu itu kan waktu itu kan kita ngebahasnya kan pakai inian apa namanya eh apa tegangan apa namanya gelombang sinus. Nah itu kan saya nyari modul Bapak bilang kan ada modulnya ya Pak ya. Nah itu saya nemu modulnya cuman dia itu ini ya modul Hmm. 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 Angel, jangan ke Angel. Saya lupa nama modulnya. Itu saya makainya saya nemu modul apa modul penghasil gelombang sinus tuh dia kayak keluar yang modul Cina gitu GS002 apa namanya. Terus saya lihat dia tuh kayak perlu tambahan komponen lagi. Jadi dia bukan penghasil murni tapi ada tambahan komponennya lagi. Saya lihat di YouTube tuh. Saya lupa modul saya itu. Ada di meja saya sih modulnya. Kalau mau coba dulu silahkan. Hmm. Modul sinus waveform Arduino. Dia yang nanti gelombang sinusnya itu kotak-kotak tapi apa namanya turun itu bukan sih Pak? Iya, turun naik. Iya dia PWM tapi dia tuh apa yang positif negatif. Saya pernah lihat tuh ininya. Ini apa ya? Intinya kita nyari gelombang sinus dengan nilai yang rendah. Triangle sinyal sinus. Ini ya, bisa nggak ini? Ini apa lagi nih? Oh, sudah aneh-aneh aja. Shin. Speknya berapa volt ini? Nggak apa-apa pakai ini. Ini kan dia adjust manual kan, jadi udah paten sinyal sinusnya, udah paten sinyalnya sekian gitu. Tinggal pakai relay aja, menghubungkan ke masing-masing acunya. Jadi mana sih gambar saya tadi? Ini ya.
Edit in Paint. Kok 3D? Nah, ini kan saya kirim belum? Belum ya? Dapatnya Irfan. Nah, biar nggak kehapus. Terus relay. Kita tuh kan sebenarnya kalau impedansi, kalau amplitudonya udah paten sama arusnya ya. Kita harus dapat arusnya. Nah, tandanya mungkin kalian bisa gabung lagi ke sensor arus di sini atau gimana, terserah kalian. Ini sensor arus. Karena saya harus mendapatkan arusnya. Ini relay. Ada nggak relay 4 channel? Maksudnya relaynya kakinya 4. Kalau ini kan relaynya harus satu-satu. Nah, sensor arusnya satu aja kali ya. Nah, iya. Itu Arduino. Sensor arus ini scene generator kamu udah paten amplitudonya dan frekuensinya. Anggaplah 1 volt atau 2 volt. Ini A, masuk dulu ke ampere, ini masuk ke relay. Relay ini mau kehubung ke sini, atau ke sini, atau ke sini. Mau di drain. Kalau mau ngecek ini, ya udah. Ini, tapi harus mati ya ini. Ini harus mati. Jadi pengecekannya itu adalah waktu pertama kali mau dicas. Jangan sedang mengecas, kamu ngecek kondisi health-nya. Paham ya? Iya. Pas running starting awal aja gitu. Tapi selagi dicas nggak boleh kalian ini, kalau nggak ini bisa nembak ke sini. Jadi ini harus mati. Iya, sinnya harus nggak boleh ke sini. Cuman dia boleh ke aki doang. Jadi sebelum kita starting ngecasnya, kita masukin slot baterainya gitu. Dicek dulu kondisinya. Tek, dah gitu. Baterainya impedansinya segini, jadi kemungkinan kesehatannya adalah sekian persen. Gitu. Karena saya khawatir ini nggak bisa nerima tegangan. Ada pertanyaan? Nah, harus dinolin nih. Iya, harus dinolin lagi nih. Pokoknya nggak boleh hidup barengan antara relay ini sama MOSFET ini. Switch ke akinya MOSFET. Nah, jadi manual dong. Ini relay nih. Saya bikin error nih. Relay. Ini ya dari Arduino kamu lah. Iya, dimatiin dulu. Dipotong dulu dari sini. Mau ngecek semuanya atau mau matiin langsung dari masternya silahkan.
Iya langsung relay dari ininya aja power supply dari solar cell-nya aja pas salah satunya. Bisa juga, Kan saya kan pakai cukup, boleh. Ya kan namanya juga D3 masih sebatas ini aman lah. Kalau S1 baru nggak boleh kayak gini. Nggak apa-apa kok. Yang jelas rule-nya nggak boleh barengan. MOSFET sama si generator kalian ketemu. Nggak boleh. Apa? Gimana? Ya kalau S1 kan tahapnya itu udah analisis ya. Developmentnya udah tinggi. Kalau kalian kan sebagai landasan awal, operatornya. Beda. D1 sama D3 beda. D4 sama D3 beda. D3 itu sekedar bisa, yang penting bisa dulu. Kelihatan ada improvement udah. Nah, kalau D4 udah ada analisis mainnya. Bisa kayak gitu. Analisisnya. Kalau kalian kan enggak gitu. Kalian penting bisa dulu. Ada lagi? Oh ya Pak, ini Pak, kan program buat hills climbing-nya kan saya kan udah ketemu tuh Pak, udah saya masukin di proposal juga. Saya juga nyari buat masukin program ininya Pak, apa yang ini nih, yang BMSC ini berarti. Oh, BMS-nya bikin aja flowchart-nya dulu. Nggak usah programnya. Hmm. Rule-nya aja dulu kamu jelasin secara umum. Kan pasti kamu masih rada-rada Iya, nebak dulu. tapi kalau Nggak udah apa-apa, tapi make sense gitu. oh berarti flowchart proposal itu bukan flowchart program ya Pak, tapi flowchart cara kerja. Aduh, lihat lagi proposal ya. Iya, soalnya flowchart Flowchart saya tuh ini flowchart ini ya, apa ya, kalau saya bilang kayak nggak flowchart apa-apa, program. ini kan flowchart program. Mhm. Kalau diminta flowchart kerja kamu ya silahkan. Formatnya gimana sih? Saya udah lupa. saya, saya sendiri belum buka lagi formatnya. Saya ngikutin yang dikasih waktu itu kasih Pak Alam kalau nggak salah. Ya Eh, flowchartnya flowchart. kalau mintanya Pak Alam flowchartnya flowchart program ya udah ini ya. Kalau kamu masih belum dapat program, masih sedikit kebayang programnya, kamu flowchart umumnya aja dulu. Flowchart alur pengecasannya gitu. Ketika kenaikan ini, kenaikan itu nggak apa-apa gitu. Sebenarnya program mah nggak wajib. Kalau code-nya nggak usah. Yang penting blok diagramnya jelas, flowchartnya jelas, rule-nya yang kayak tadi saya jelaskan, udah nggak usah dulu pembacaan sensor ini, nggak usah dulu gitu. Usia umum lah, apakah Oke oke oke. tegangannya itu besar dari ini gitu. Udah gitu aja dulu, Oke oke. masih boleh. Ada proposal kan. Ada lagi? Berarti kalau menurut Paisan nih kan kita kan lanjut ini ya apa ya TA apa program dari Pengmas kan kegiatan Pengmas. Mm-mm. Nah saya sama Irfan tuh sama Neva juga bingung ini kira-kira untuk budget itu mau dimasukin harga Pengmas yang sebelumnya apa benar-benar budget yang baru aja itu kan yang di paling bawah tuh Pak ada inian tuh Pak Hmm. apa namanya uh, nah yang paling bawah nah ini nah itu mau dimasukin yang Pengmas terus dimasukin juga yang baru ini apa yang baru aja yang dimasukin Pak rencana anggarannya menurut Pak Isan Masukin aja semuanya. masukin semuanya yang lama sama yang baru. Ya, Oke. Okay. iya benar. Oke. Okay. Pak Ican, ini untuk laporan terakhir hari Senin memangnya Pak? Hari Senin. Hari Senin tinggal 13 kan, saya udah perasaan di grup saya bilang udah tanggal 13 ya. Iya. Nah ya, 13 jam 12 malam. Berarti kita hari Senin bisa menemui Bapak ya Pak pagi-pagi. Bisa. Habis kemarin Oke, baik. kumpul mulu saya kerjanya Senin sampai Kamis. Capean makanya rehat dah. Oke, Pak. Lagi? Cukup sih, Pak.
Saat ini monitoring pada solar charging apa saja perlu. Biasa tegangan solar cell-nya, tegangan akinya. Ya, akinya udah berapa persen gitu kan. Kalau arus sebenarnya untuk mengetahui ngecas aja sih arus kecasan. Udah itu aja. Oh, yang satu lagi yang tampilin kondisi health akinya. Setahu saya, kamu kan bisa pakai website ya. Di website kan bisa menginstruksikan itu. Atau kalau kamu males ya codingnya, tiap mana enak ya? Apakah tiap jam 6 dicek gitu atau tiap baterai baru dicek gitu. Jadi udah di coding ketika jam 6 dia ngecek, dimatiin semuanya, dicek kondisi aki yang lagi mandek gitu. Secara periodik udah ada gitu. Ya terserah kamu mana yang enak. Kalau dia dalam web kan juga bisa kita atur, kasih instruksi mohon dicek aki gitu, kondisi aki. Jadi masternya dimatiin semua baru dicek satu-satu akinya. Kan bisa juga dari web kan. Mana yang enak aja dah. Ada lagi? Faisal boleh minta gambar ininya Pak, yang tadi yang apa namanya health acunya itu yang ditambahin Oh ini belum ya? lubang. Iya. Ntar saya masukin ke blok diagram alatnya. Ini saya lihat MOSFET-nya ini nih Pak, dia pakai drain nih Pak, bisa kayaknya. Oh pakai drain? Iya, yang punya Bapak. MOSFET-nya pakai drain ya? Iya. N channel. Ntar inap panel. N channel apa tipenya? IRF 530 IRF 5305S. 5305S. Ini ya? Nah, yang enggak yang sebelah paling kanan nih Pak. Nih. Iya. Ini. Dia pakai yang? Kalau saya lihat dia makanya yang drain. Drain ya? Iya. Oke, kalau memang udah pasti, ya silahkan. Oke. Jangan source saja dipakai. Pokoknya drain. Iya. Oke, dah aman. Ada lagi? Memang normal kayak gitu, ada perubahan memang normal. Nggak, takutnya tuh harus benar-benar sesuai proposal gitu. Iya. Makanya yang sebenarnya konsep yang proposal ini konsep logika berpikir, konsep dasar dulu, bener nggak konsepnya kayak gitu. Itu dulu, kalau berubah itu wajar. Karena pasti hardware-nya gitu kan. Ternyata hardware-nya yang tersedia cuma ini, harus diakalin lagi blok diagramnya, wajar. Enggak harus. Wajar kok berubah lagi di tengah jalan. Berubah judul baru nggak wajar. Oke. Lagi? Cukup Pak. Sip. Ali, mau sholat habis jalan Jumat aja ya? Nih, sebentar, saya pakai HP. Si Ali Yasin. Habis sholat Jumat aja, mau sholat Jumat soalnya. Nah, habis sholat Jumat aja Pak. Ya, habis sholat Jumat aja jam 1. Ya udah deh Pak, kalau gitu boleh. Oke, saya tutup kalau gitu. Ya, makasih ya Pak. Ya saya tutup ya. Ya Pak. Lagi aja sinyalnya. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam.